Banyak yang meremehkan, tapi sedikit yang menyadari bahwa macan Asia telah benar-benar terbangun dari tidurnya. Bukan lagi soal kuantitas, tapi soal teknologi yang melompat zaman. Hari ini kita tidak hanya akan bicara soal tank baja atau jet tempur biasa. Kita bicara soal senjata mutakhir yang baru saja resmi masuk ke jajaran TNI. Untuk memastikan satu hal, tidak ada satu inci pun tanah air yang boleh disentuh lawan, guys. Kita mulai dari yang paling senyap. Admin rangkum dari semua matra baik Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Alutsista jagoan kalian yang mana ya guys? Kalau tidak muncul bukan tandanya kurang canggih. Karena kali ini kita akan membahas 5 alutsista perang tercanggih milik Tentara Nasional Indonesia versi Phoenix Channel. Selamat menyaksikan nih. KRI Alugoro 405 sang predator senyap bawah laut resmi diserahkan ke TNI AL pada Maret 2021 menjadi kapal selam pertama yang dirakit dalam negeri atau PT PAL, memiliki teknologi acoustic silent tingkat tinggi. Di kedalaman laut, kapal ini hampir tidak mengeluarkan suara, membuatnya menjadi momok bagi sonar kapal musuh. Bagian yang paling mengerikan ialah persenjataan utamanya. Walaupun tidak ada rudal, namun Alugoro dilengkapi dengan senjata yang sangat membuat nahkoda kapal tidur tak nyenyak, makan pun tak kenyang. Dia dilengkapi dengan 8 tabung peluncur untuk torpedo Black Shark, torpedo pintar dengan kendali kabel, dan kemampuan menebar ranjau laut. Yang bikin ngilu, dia mampu menyelam hingga sekitar 40 hingga 50 hari. Fokus pada misi pengintaian strategis dan penghancuran armada lawan secara rahasia. 4. AH-64E Apache Guardian, malaikat maut dari udara. Apache mulai memperkuat TNI AD secara penuh sejak 2018. Seri E atau Echo adalah varian tertinggi, dilengkapi dengan radar longbow yang bisa mendeteksi hingga 128 target secara sekaligus. Teknologi helm pilot membuat senapan mesin menembak ke arah manapun saat pilot menoleh. Dia dilengkapi dengan persenjataan seperti rudal Hellfire, penghancur tank, roket Hydra, dan meriam otomatis 30 mm yang membuat tok dalang ketar-ketir. Apache juga memiliki kemampuan menyerang dari balik perbukitan atau hutan tanpa terlihat. Bahkan jika dalam situasi yang beruntung, satu helikopter ini sanggup untuk melumpuhkan satu kompi tank musuh dalam hitungan menit. Wow, sangat luar biasa. 3. Tank Leopard 2, monster baja penguasa daratan. Leopard didatangkan dari Jerman dan melalui proses modifikasi spesifik Indonesia pada kurun waktu 2014 hingga 2017. Dilengkapi dengan Advanced Modular Armor atau generasi terbaru lapisan baja komposit. Memiliki sistem pendingin mesin dan kabin khusus untuk bertempur di hutan tropis Indonesia yang sangat panas. Senjata utamanya adalah kanan utama 120 mm L44 Smoothbore yang mampu menembus sebagian besar lapisan baja tank modern dari jarak jauh. Memiliki kemampuan hunter killer capability, komandan dan penembak bisa menguji target yang berbeda secara simultan, membuat tank ini sangatlah cepat dalam membasmi musuh di medan peperangan. 2. KRI Prabu Siliwangi 321 Fregat PPA Siluman. Kontrak ditandatangani tahun 2024 dan unit pertama mulai memperkuat kedaulatan laut Indonesia pada Maret 2026. Dan Eng Ieng, dia digadang-gadang menjadi kapal perang tercanggih di Asia Tenggara saat ini. Wow, sangat luar biasa. Menggunakan dual band radar yang mampu mendeteksi ancaman dari luar angkasa seperti rudal balistik hingga ancaman di permukaan laut. Di bagian persenjataan, kemungkinan besar ia dilengkapi dengan rudal pertahanan udara seperti Astra 15, 30 dan rudal anti kapal TCO atau otomat MK2E. PPA ini memiliki kemampuan multipurpose. Kapal ini bisa berubah peran dari kapal patroli menjadi kapal perang berat dalam waktu singkat berkat desain modularnya.
1. Lalu siapa jagoannya? Ialah Dassault Rafale, penguasa langit Nusantara. Jet tempur tercanggih, termahal dan terbaru yang saat ini sudah dimiliki Indonesia dengan kontrak 42 unit pada 2022 dan gelombang pertama mulai beroperasi penuh memperkuat skadron udara bertahap di tahun 2026 ini. Rafale berjenis jet tempur Omnirule atau serba bisa generasi 4,5, memiliki sistem Spectra yang mampu mengacak radar musuh dan melakukan serangan tanpa pernah terlihat oleh musuh. Diperkirakan, ia dilengkapi dengan senjata seperti rudal meteor jarak jauh melampaui cakrawala dan rudal Mika untuk duel udara jarak dekat. Kemampuan dapat membawa beban senjata lebih berat dari bobot pesawatnya sendiri, mampu menjalankan misi tempur udara, pengeboran darat, dan pengintaian dalam satu kali terbang atau swing roll. Bagaimana menurut ente pada? Kalian pilih yang mana? Atau pilih celana kombor, apa man mutu, dan apa Joko saja? Sebut dan komen di kolom komentar. Thank you.